Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 akan menampilkan video praktek pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah bil khair. طيب نبدأ درسنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semoga Allah selalu limpahkan kesehatan kepada kita agar bisa terus belajar, karena belajar adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Kelak kita bisa meraih cita-cita. Amin. Amin. Ayo terlebih dahulu kita persiapkan diri kita dengan olahraga ringan. Siap semuanya? Siap, Bu. Lakukan apa yang Ustazah perintahkan ya. Baik, Bu. Kanan. Tepuk kiri. Tepuk kiri. Tepuk kanan. Ayo lebih fokus lagi ya. Sekali lagi ya. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Tepuk kiri. Tepuk kanan. Oke, terima kasih semuanya. Aturan belajar kita adalah duduk dengan tenang, rapi. Tolong ajukan pendapat dengan sopan, dengarkan pendapat dengan baik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke dalam materi bab yang kedua, yaitu jual beli, khiyar, khirat, dan riba. Namun, submateri kita adalah jual beli. Tujuan kita dalam pembelajaran jual beli ini adalah yang pertama, mematuhi ketentuan agama dalam setiap kegiatan jual beli. Yang kedua, berakhlak mulia dalam setiap kegiatan jual beli. Terbiasa mengamalkan kegiatan jual beli, kemudian menjelaskan pengertian jual beli, kemudian menjelaskan dasar hukum jual beli, dan bisa menyebutkan macam-macam jual beli. Agar tujuan ini tercapai, kita akan belajar melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Discovery Learning, dengan langkah cara diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Karena pembelajaran kita diskusi, maka Ustazah akan bagikan kelompok berikut dengan nama-nama anggotanya. Silakan perhatikan ke depan ya. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah dilihat kelompok A ada Samini dan Eprianto, kelompok B ada Zaida dan Fadila, kelompok C ada Muizar dan Helmi, kelompok D Ririn, Dewi dan Yuvita. Silakan kalian duduk bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang jual beli, apakah ada yang tahu apa itu jual beli? Coba Ririn, apa itu jual beli, Ririn? Tukar menukar barang, Bu. Terima kasih, bagus sekali Ririn. Ya, Adakah yang bisa menyebutkan contoh jual beli? Coba Samini sebutkan satu contoh jual beli. Beli jajan, Bu. Kita dapat jajan tukar sama uang. Mohon maaf suaranya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Beli jajan, Bu. Kita belinya tukar pakai uang. Iya, bagus sekali Samini. Kira-kira ada yang bisa tidak membacakan dalil dari jual beli itu sendiri? Tolong Muhammad Helmi, silakan bacakan dalilnya. Muhammad Helmi.
Helmi masih ada di situ? Saya, Bu. Oh, boleh silakan Helmi. Ya, dalil tentang jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Udah, Bu. Bagus sekali. Terima kasih ya Samini. Coba sekali lagi dibaca oleh Aprianto. Silakan Aprianto. Oke sih Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, suaranya luar biasa. Bagus sekali bacaannya ya Prianto. Berikut, setiap segala sesuatu dalam ibadah kita harus diikuti dan terus diikuti oleh yang namanya rukun dari setiap ibadah ya. Kira-kira ada yang tahu tidak rukun jual beli? Coba Zaidar, gimana Zaidar? Tahu tidak rukun jual beli? Ya Bu, rukun jual beli adanya pembeli, kemudian ada barang yang tidak dibeli, ijab kabul. Saja Bu yang saya tahu. Terima kasih Zaidar, itu sudah sangat luar biasa sekali. Bagaimana dengan syarat-syarat jual beli? Ada yang tahu dengan syarat-syarat jual beli? Yomita mungkin? Tahu Bu. Tidak ada yang tahu, silakan yang tahu tunjuk tangan. Hari ini yang bisa jawab dapat nilai 100 ya. Silakan Pak, silakan Aprianto. Syarat-syaratnya yang pertama Islam, balik, berakal. Itu adalah syarat-syaratnya Bu. Ya, terima kasih Aprianto. Dapat 100 ya hari ini. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Aprianto. Baiklah, coba perhatikan kepada layar yang ada di depan kalian. Yang pertama, bisa dilihat? Bisa Bu. Oke. Kemudian gambar yang kedua, Bisa Bu. tentunya ini berhubungan dengan jual beli ya. Iya Bu. Berdasarkan dari gambar tersebut, silakan kalian mengeluarkan pendapat ataupun mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Dewi. Ya Bu. Menurut pengalaman saya di dalam gambar itu lagi ada pelaksanaan jual beli, yaitu beli sayur Bu. Luar biasa sekali. Tangan dulu untuk Dewi ya. Baiklah, sekarang kalian baca buku pegangan dan carikan informasi sebanyak-banyaknya melalui internet atau buku bacaan lainnya mengenai macam-macam jual beli. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok yang tadi sudah dibagikan
dan tuliskan kesimpulannya pada LKPD yang akan Ustazah bagikan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan ya, diisikan pada LKPD. Kerjakan dengan serius ya, jangan lupa diskusi. Ustazah akan menilai sikap kalian dalam kelompok. Waktunya sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita sudah mengerjakannya dengan serius. Sekarang, Ustazah akan bagikan soal tertulis supaya bisa kalian gunakan sebagai penilaian diri sejauh mana sudah menguasai materi pada pertemuan kali ini ya. Silakan dikerjakan. Berikut soalnya. Jangan lupa tulis nama dan email ya. Baik, Bu. Tolong jangan pakai tangan. Iya, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silahkan kumpulkan. Oke, Bu. Terima kasih sudah dikerjakan dengan baik dan serius. Sekarang Ustazah akan mintakan satu orang untuk mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Saya, Bu. Silakan, Yopita. Baiklah, hasil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang. Kemudian rukun jual beli ada 4, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang jual belikan, kemudian ada ijab dan kabulnya, Bu. Kemudian syarat jual beli Islam, balik, berakal, orang dewasa. Ya, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk Yopita agar lebih semangat belajar lagi. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mengambil kesimpulan? Silakan, satu orang lagi. Saya, Bu. Silakan, Abiyanto. Jadi kesimpulan daripada jual beli adalah jual beli berasal dari bahasa Arab al-bay' yang artinya melakukan transaksi dengan barter menggunakan uang dan lain sebagainya. Hukum daripada jual beli itu di dalam Islam diperbolehkan. Kemudian syarat-syarat daripada jual beli itu adalah yang pertama Islam. Kemudian balik, jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh anak tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah daripada orang tuanya. Kemudian berakal. Orang yang tidak berakal ketika membeli sesuatu itu tidak dihukumi sah karena olehnya membeli bisa jadi dalam keadaan tidak sadar karena akalnya tidak sehat.
Kemudian adanya uang atau alat untuk bertransaksi, contohnya uang. Kalau zaman dulu itu menggunakan emas. Pada hari ini transaksi bisa bermacam-macam, bisa menggunakan via mobile, dalam artian HP dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Mikrofon, Bu. Silakan satu orang yang lain mengulang apa yang disampaikan Aprianto, kemudian yang lain mencatat kembali ya. Silakan satu orang, siapa yang mau mengulangnya? Silakan Munizar. Saya cuma mau menambahkan sedikit. Ya, silakan. Pengertian jual beli hampir sama juga seperti kawan-kawan yang tadi bilang, bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang. Ya. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif dulu ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang. Jadi di sini mereka menggunakan sistem barter, sistem barter barang waktu primitif dulu. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam terminologi fikih dengan istilah bayin muqayyadah. Bayin berarti pertukaran secara mutlak. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman yang lain bisa menambahkan lagi. Iya, sudah bagus sekali ya. Terima kasih kepada Munizar yang sudah menambahkannya. Sekarang silakan mencatat sedikit materi kita pada hari ini. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan rukun dan syarat serta memberi manfaat. Rukunnya ada 4. Yang pertama, penjual dan pembeli disebut juga dengan aqidain. Yang kedua, adanya barang disebut juga dengan ma'qud ilaih. Kemudian yang ketiga, ada alat tukar yang bisa ditukarkan dengan barang yang dibelikan. Kemudian yang keempat, adanya ijab kabul, sehingga kalau rukunnya terpenuhi, sahlah jual beli tersebut. Kemudian syarat-syarat dari jual beli yang pertama seperti yang disampaikan oleh Aprianto dan Munizar, bahwa harus sampai pada usia baligh ya. Baligh dalam maksud di situ sudah mengerti tentang jual beli, sudah mengerti hukumnya, sudah mengerti kemana apa tujuan dari jual beli tersebut. Kemudian orang tersebut haruslah berakal sehat. Kenapa berakal sehat? Kalau seandainya yang menjadi penjual atau yang menjadi pembelinya orang yang tidak berakal sehat, sungguhlah tidak akan ada orang yang datang untuk membeli. Siapa di sini yang membeli barang dari toko si pemilik, penjualnya adalah orang gila? Ada yang berani? Enggak, Bu. Nah, tentu tidak ada yang berani ya. Kemudian orang tersebut bukanlah pemboros. Kalau pemboros tidak memberikan manfaat terhadap jual beli, kemudian bukan dalam keadaan dipaksakan. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan kegiatan jual beli. Silakan kalian membawa semua keperluan yang dibutuhkan oleh setiap kelompok kalian dalam kegiatan jual beli pada minggu depan ya. Insyaallah, Bu. Ini waktu kalian tahan nakhtatim darsana bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.